Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar pendataan di EMIS 40 ya. Yang mana untuk pendataan EMIS 40 ini itu sudah diwajibkan untuk seluruh lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ya. Baik itu dari pendidikan madrasah maupun dari pendidikan di bawah naungan pondok pesantren ya, atau di PD Pontren ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai pendataan EMIS di PD Pontren khusus untuk dibawa pondok pesantren ya, yaitu mulai dari pondok pesantren, LPQ, TPQ ataupun MDTA ya, yaitu BAP EMIS untuk semester genap tahun pelajaran 2023-2024 ya. Yang mana mulai dari tahun ajaran ini wajib seluruh pendidikan di bawah naungan PD Pontren itu wajib menggunakan EMIS 40 ya, yang mana setelah migrasi di tahun pelajaran semester ganjil yang lalu ya. Nah, untuk pendataan EMIS di PD Pontren sebenarnya ini sama saja untuk pendidikan di Penmat ya, atau pendidikan madrasah, yaitu kita wajib untuk melengkapi seluruh data terlebih dahulu sebelum melakukan konfirmasi dan BAP pendataannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan BAP pendataan, yaitu teman-teman silahkan login dulu menggunakan akun teman-teman ya. Nah, misalnya saya di sini LPQ ya. Nah, saya login dengan menggunakan akun LPQ. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Nah, untuk pendaftarannya ini kita hanya menyiapkan NSM dan surat tugas ya. Nah, jika misal kita memiliki NSM, berarti teman-teman itu bisa melakukan pendaftaran EMIS 40 ya, khusus untuk pendidikan di bawah naungan PD Pontren ya. Nah, seperti saya ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan BAP EMIS untuk pendidikan di bawah naungan PD Pontren, itu teman-teman terlebih dahulu untuk melengkapi data kelembagaan ya, mulai dari profil madrasah, itu dari identitas, lokasi, galeri foto dan dokumen perizinan ya. Ini ada beberapa yang wajib teman-teman lengkapi, terutama itu di papan nama, foto gedung dan foto ruang kelas ya. Di sini ada, teman-teman wajib lengkapi ya. Kemudian dokumen perizinan juga di sini teman-teman wajib lengkapi, yaitu akte pendirian dan SK izin operasional ya. Kemudian untuk mudir yaitu adalah pimpinan LPQ ya, atau TPQ ataupun pondok pesantren ya. Ini teman-teman silahkan tambahkan aja, karena misal kita tidak menambahkan itu nanti tidak dapat melakukan konfirmasi untuk bagian kelembagaan. Nah, Sarfaras ini menyangkut adalah lahan, gedung dan ruang ya. Nah, lahan ini mulai tanah ya, kemudian gedung, di sini gedungnya ada berapa ya, maksudnya gedungnya itu dalam suatu lokasi ya, misalnya di saya MTS Darussalihin, di situ ada gedung satu MTS itu ya misalnya. Nah, di sini ada juga gedung BLK ya misalnya. Kemudian selanjutnya di perlengkapan ini juga wajib mulai dari listrik dan sarpras ya, ini listrik ini wajib diisi ya. Kemudian internet juga ini wajib teman-teman isi. Kemudian selanjutnya itu data santri. Nah, data santri ini teman-teman itu bisa menambahkan santri baik itu dari PD Pontren Induk ya, ataupun dari PD Pontren ya, misalnya di PP Induk. Nah, kebetulan untuk di saya ini PP Induknya itu ada ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cek nama yang ingin teman-teman tambahkan ya. Misalnya di sini ada Asrifani, ini tinggal diklik pilih santri, kemudian ya, nah ini akan langsung otomatis terdaftar di TPQ teman-teman ya di sini. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini kemudian setelah itu teman-teman ingin masukkan di dalam rombel dan wajib juga untuk melengkapi data siswanya ya. Nah, misalnya ini Asrifani itu adalah di kelas 8 ya. Seperti di Nah, di sini ya. Nah, ini tinggal di edit rombel.
kemudian tambah. Nah, ini akan nanti muncul siswa yang tidak memiliki rombel. Nah, ini. Klik tambah. Nah, ini sudah, tinggal di save. Nah, selesai, kemudian kita cek apakah datanya itu ada yang merah atau tidak ya. Nah, jika misal ada yang merah, nanti teman-teman itu tidak dapat melakukan konfirmasi ya. Nah, kita cek apakah ada yang merah datanya. Tadi ya, karena di saya itu bisa juga teman-teman cek lagi di monitoring ya, status santri. Nah, di sini nanti akan tampil apa-apa yang belum atau santri yang belum lengkap ya. Nah, kebetulan saya di sini sudah hijau semua, berarti saya dapat melakukan konfirmasi. Nah, begitupun sebenarnya di kelembagaan itu teman-teman bisa ngecek di menu monitoring kelembagaan ya. Yang mana atau yang mana yang perlu teman-teman lengkapi sebelum melakukan konfirmasi ya. Nah, jika misal ada yang merah itu dipastikan itu teman-teman tidak dapat melakukan konfirmasi ya. Nah, misal di sini ada monitoring, ini tidak ada yang merah, berarti saya dapat melakukan konfirmasi. Di Sarpras kita cek di data Sarpras apakah ada yang merah. Nah, di sini juga di Sarpras tidak ada yang merah, artinya ini juga dapat dilakukan konfirmasi. Nah, begitupun data Ustaz, kita cek Ustaz tadi siswa sudah ya, jadi saya langsung ke Ustaz saja. Nah, jika semua sudah hijau, artinya teman-teman itu sudah dapat melakukan konfirmasi. Namun sebelum melakukan konfirmasi, pastikan seluruh siswa itu sudah masuk di rombel atau sudah masuk di data emis ya. Jika belum, silakan teman-teman lakukan penambahan ya. Nah, misalnya di menu konfirmasi kita bisa melakukan konfirmasi mulai dari kelembagaan. Nah, jika sudah lengkap atau sudah sesuai, kita tinggal lakukan konfirmasi ya. Nah, cara melakukan konfirmasi untuk data kelembagaan, kelembagaan dulu ya. BAP dipastikan tidak dapat tercetak jika misal kita tidak melakukan konfirmasi ya. Klik data kelembagaan, kemudian ke bawah, scroll ke bawah, kemudian di sini saya menyatakan, diklik di checklist. Oke, karena ada kendala jaringan ya, jadi ya seperti ini agak lelot sedikit ya teman-teman. Nah, setelah berhasil melakukan konfirmasi kelembagaan, begitu juga dengan Sarpras. Sarpras ini juga wajib teman-teman lakukan konfirmasi ya. Kemudian klik konfirmasi. Ya. Mohon maaf ya teman-teman karena ada kendala jaringan jadinya seperti ini ya, agak alot. Kita ke konfirmasi Sarpras. Nah, di sini juga akan muncul ya, jika misal ada yang merah di sini itu tidak dapat diklik ya. Kemudian saya setuju, konfirmasi, kemudian ya. Nah, ini sudah dapat atau sudah dilakukan konfirmasi. Begitu juga dengan siswa, kita klik siswa. Dan perbedaan dari emis di bawah naungan PD Pontren dengan madrasah ya, yaitu jika kita melakukan konfirmasi di emis PD Pontren itu kita masih dapat melakukan pembatalan. Kalau di madrasah setelah melakukan konfirmasi seperti ini kita tidak dapat melakukan pembatalan konfirmasi ya. Nah, kecuali teman-teman itu sudah cetak BAP, itu artinya teman-teman itu tidak dapat lagi melakukan pembatalan konfirmasi ya jika sudah upload BAP. Nah, setelah itu ini sudah bisa dicetak BAP ya. Setelah melakukan konfirmasi seluruhnya ini tinggal dicetak. Setelah berhasil cetak teman-teman tinggal tanda tangani pimpinan, kemudian teman-teman lakukan upload kembali di emis yang ini ya, di sini surat pernyataan. Nah, seperti itu ya untuk alur pendataan emis 40 di bawah naungan PD Pontren ya. Intinya hampir sama dengan di bawah naungan Penmat ya.
Namun yang membedakan hanya di menu konfirmasi. Kalau di Penmat, jika kita sudah melakukan konfirmasi itu tidak dapat dibatalkan ya. Kalau di PD Pontren itu dapat dilakukan pembatalannya. Seperti itu. Dan juga untuk saat ini untuk konfirmasi atau cetak BAP untuk pendidikan madrasah itu belum dapat dilakukan. Nah, untuk di EMIS PD Pontren itu sudah dapat dilakukan ya. Nah, untuk alamat websitenya itu sama juga aja ya, yaitu emiskemenak.go.id ya, seperti itu. Nah, setelah ditandatangani oleh pimpinan, ini teman-teman tinggal lakukan upload berita acara, dan setelah upload berita acara artinya teman-teman itu sudah melakukan pendataan semester genap tahun pelajaran 2023-2024 ya. Jadi pendataan itu sudah dianggap selesai ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai pendataan EMIS 40 untuk pendidikan di bawah naungan PD Pontren ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang masih kesusahan dalam melakukan pendataannya. Oke, terakhir jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan juga dengan subscribe membantu agar admin itu selalu semangat untuk upload konten-kontennya ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.